Halo, apa kabar viewers? Ketemu lagi dengan saya di Nana Create Official. Hari ini saya bertamu ke butiknya Ibu Ana Avanti yang indah ini, dan kita diterima beliau untuk diberi kesempatan ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bunda. Mbak Yu selalu sehat. Amin. Amin. Salam sehat Nggih, juga. salam sehat juga nggih. Oke, terima kasih sekali kita sudah diterima di butiknya Ibu Ana yang indah. Puji Tuhan, matur nuwun nggih, berkah Gusti semuanya. Saya mungkin tentunya viewers ingin tahu ceritanya Bunda Ana dari dulu mudanya sampai sekarang menjadi pencapaiannya seperti ini. Sebetulnya saya rasa sama, Mbak Nana juga dikenal dengan Nana Create. Pasti orang tahu kenapa pakai Create. Pasti ada masa lalu yang kayak masa lalu itu baik dan buruk kebawa terus kemana-mana Mbak Yu. Masa lalu yang buruk tuh memperbaikinya susah banget. Betul. Sulit banget, tetapi ketika kita mencoba untuk senantiasa kita berserah pada Tuhan, memohon Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang memperbaiki kita, tapi kita minta terus sama Allah, minta terus sama Tuhan. Akhirnya kita diberikan jalan yang baik. Buktinya nama Nana Create sampai sekarang orang tetap panggilnya Nana Create karena namanya nama baik. Sama juga dengan saya punya masa lalu. Saya berpikir bahwa orang yang punya masa lalu pasti punya masa depan, Mbak Yu. Betul. Setuju. Orang yang sekarang masa depannya bagus, baik, belum tentu punya masa lalu yang baik. Iya. Gitu? Iya. Nah, jadi perjalanan Nana Avanti sama. Baik, buruk. Iya. Menyatu. Oke. Mungkin awalnya dulu waktu kecil Bunda apakah memang pengen jadi desainer atau enggak pengen jadi apa? Ya bukan apa-apa. Jadi saya merasakan saya sekolah cuma SMP, SMA enggak selesai, kuliah pun juga tidak. Oke. Itu ada alasan tertentu? Sekolah fashion juga tidak. Mungkin inilah yang tadi saya katakan, seseorang itu punya masalah di masa lalu. Mungkin ada pilihan yang salah dulu. Tetapi pilihan yang salah itu nggak kemudian membuat anak Avanti jadi bodoh gitu. Malah makin kreatif. Amin. Karena punyanya cuma talenta, Mbak Yu. Itu disyukuri. Disyukuri, dan Mami selalu mengatakan, ya talentamu itu adalah kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Talentamu itu adalah karunia Tuhan gitu. Jadi saya belajar untuk menerima keadaan saya seperti apapun itu. Belajar dari salahnya saya di masa lalu. Gak nyalain siapa-siapa. Pasti dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada yang kebetulan. Allah sudah mengarahkan kita. Semua sudah diatur dengan jalannya masing-masing. Oleh karena itu saya pun bersyukur pada kehendak Tuhan bahwa akhirnya saya bisa lolos dari keterpurukan. Menjadi hikmah ya. Sekarang ini berkah. Betul gitu. Menjadi panutan bukan karena baik, Mbak Yu. Loh, ya baik dong. Bukan karena mau cerita apa-apa itu loh. Apa-apa diceritake. Jadi orang tuh punya gambaran. Bahwa hari ini tuh yang terjadi itu bukan semata-mata karena hari ini. Pasti ada proses. Dan kita ternyata kan tidak boleh protes pada proses. Kalau kita tidak bisa belajar dari sebuah masa, rugi. Maka saya bilang dari dulu, Mami aku pengen terkenal. Aku tuh pengen populer. Memang sudah punya cita-cita sejak kecil ya? Sejak kecil, karena saya berpikir, wes mau lulus SMP, banyak orang itu bangga kalau hidup biasa-biasa saja. Saya berpikir Mbak Yu, semoga Mbak Nana juga sama dengan saya pemikirannya. Hidup tuh cuma satu kali. Iya, betul. Harus digunakan waktu sebaik-baik. Kenapa kok kepengennya biasa-biasa saja? Hidup cuma satu kali. Sayang ya, betul, kudu luar biasa. Betul. Dan berguna untuk sesama. Tapi gini, Mbak Yunana, ada kesalahan pemikiran manusia, ada kesalahan proses dalam pemahaman alam yang kita pikirkan adalah tampaknya kok orang yang berbuat baik itu malah musuhnya banyak. Kadang-kadang seperti itu. Irim. Betul. Kadang-kadang orang itu yang menginspirasi banyak orang malah justru serang banyak orang. Banyak yang saya
pikirkan hal itu. Tetapi dulu saya selalu lawan Mbak Yu. Oh iya. Saya lawan. Iya. Kenapa saya lawan? Saya ingin membuktikan bahwa kalau energi negatif itu lebih menguasai bumi kita, maka bumi kita itu akan lebih banyak ditempati oleh energi negatif. Iya. Maka energi negatif itu harus dilawan. Iya. Dengan positif. Dengan positif dan dengan pemahaman yang benar. Okay. Bahwa kalau kita berbuat baik itu jangan takut untuk menonjol. Iya. Kasih tahu ke yang lain kenapa kamu berbuat baik. Iya. Gitu. Jangan malah tiba-tiba berhenti berbuat baik karena takut sama suara manusia. Iya. Iya, betul, setuju. Mbak Yu rasakan begitu? Iya, sangat. Saya juga sangat. Sama. Iya. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang berbicara negatif atau sirik iri, adalah sementara saya tidak merugikan dia, saya life must go on. Ya. Tetap Karena baik. mungkin seperti Mbak Yu punya satu kehidupan pilihan dalam berorganisasi, tentu enggak semua orang senang. Iya. Ngopo to Nana gawe koyo ngene barang yo ngopo. Iya. Ya kan? Iya, pasti. Pasti. Apa plus minus tuh ada saja komentar. Iya, tapi saya yakin Mbak Yu semua perbuatan baik itu pasti berbuah baik. Iya. Walaupun mungkin prosesnya enggak bisa langsung enggak smooth gitu. Iya. Butuh menunjukkan kepada orang lain bahwa aku ini berbuat begini, ceritakan. Iya. Kenapa? Iya. Mengapa? Iya. Ya kan? Supaya orang lain itu tahu. Iya, betul. Dan menjadi panutan ya. Jadi panutan gitu. Iya. Orang terkenal kok dimusuhin. Iya. Orang terkenal kok apa ya ibaratnya? Terkenal tapi kok dijulitin. Iya. Ya Karena kan? banyak iri tanda tak mampu tuh betul ya. Ya, betul gitu. Sudah nggak ikut nolong, Iya. sudah nggak ikut membantu apa-apa, Komentarnya tapi ngomongin. Iya. Gitu kan? Kenapa dia tidak meniru orang yang berbuat baik sehingga perbuatan baik itu seperti virus yang bisa menular, nyebar kemana-mana. Iya. Ya kan gitu. Kita perlu untuk melawan itu Mbak Yu. Iya, setuju. Gitu. Jangan dibiarin orang salah itu. Demikian pula juga saya. Iya. Karena Avanti muncul terus, itu memang yang saya harapkan. Personal branding ini harus kuat. Iya. Harus bisa membantu orang lain berbuat baik dan tidak pernah takut saya untuk orang melihat anak Avanti kayak apa. Iya. Mbak Yu mengenal saya cukup panjang dengan perjuangan saya. Saya juga mengenal Mbak Yu, perempuan yang gigih, lemah lembut gitu. Jadi beda jalur satu tujuan. Beda jalur satu tujuan. Iya, untuk kebaikan, kemaslahatan sekitar. Bu Anya mungkin kan udah panjang sekali. Mulai tahun berapa ya? 31 tahun nih sekarang ya. Sudah 31 tahun. Tentunya banyak sekali suka duka pada saat Bunda mengadakan peragaan busana. Itu di mana saja, di negara mana, dan apa bisa diceritakan yang mengesankan. Ya, Mbak Yu selalu ada di panggung karyaku. Alhamdulillah. Mbak Yu melihat betapa fans-fans anak Avanti sangat mencintai saya. Iya, iya betul. Kalau saat pandemi seperti ini rasanya pengen nangis juga. Kenapa? Pergelaran anak Avanti itu pergelaran yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Setuju. Ya. Dulu orang menyangka ngopo toh anak Avanti bikin pergelaran kok kaya ngono. Lama-lama orang berduyun-duyun. Nggak pernah pergi loh sampai episode akhir. Iya. Karena kita ada 10 episode saya ikut. Sampai terakhir masih penuh. Padahal kita waktu menjalani latihan itu kan, fashion show-nya di JCC atau di mana saya lupa. Itu kita udah bikin, aduh ini kan lama ya, sekitar 2 jam. Orang pulang nggak ya? Kita sempat agak risau. Ternyata pas kita selesai terakhir final, itu grand final, loh tamunya kok masih penuh. Dan memang, itu tidak 1.000-2.000. Iya. 7.000 orang. Itu puji Tuhan. Tiap episode menarik memang. Ya. Itu akhirnya menjadi ditunggu-tunggu ya. Tiap Dan tahun. Mungkin Bu Nana mengingat bagaimana Sleman dari mata turun ke hati sampai kayak begitu. Aduh rasanya memikirkan kok bikin pergelaran kok di Sleman, kok ning desa. Tapi Mbak Yu, orang yang kepingin punya tiketnya itu ya, sampai itu banyak. Sampai bawa di desa-desa, di semua fans anak Avanti.
sampai rela berduyun-duyun kayak gitu. Hebat Aku memang. nangis Mbak Yu pada saat itu. Saya merasa bahwa Indonesia butuh orang yang mau melihat bahwa dicintai itu butuh mencintai dulu. Oh, jadi apa yang kita Oke, tabur tanam. itu akan kita tuai. Betul. Ya, betul. Itu. Dan kita nggak usah mendengarkan suara manusia yang bising gitu ya. Iya, Ngapain anak Avanti gitu-gitu aja. Misalnya modelnya nggak pernah ganti. Ya memang model itu nggak pernah ganti ya. Karena ini roadshow. iya, betul kan penontonnya juga beda-beda. Ya. Dan modelnya nggak pernah ganti pun ternyata yang nonton juga luar Pasti biasa. Penuh terus. Karena karakter itu kan dibangun nggak bisa sekali dua kali. Karakter itu dibangun itu harus dari kecintaan yang dalam. Betul. Ya. Karakter itu harus menunjukkan bahwa kita itu manusia itu tidak sempurna. Jadi kita kalau bertemu dengan orang yang terus menjadi bagian hidup kita, model khususnya Mbak Yu juga mengalami, Iya. ya, memahami bahasa tubuh, Iya. mau pakai baju seperti apapun, Ayu, Jadi sudah ada chemistry ya. ada chemistry gitu. Iya. Itulah saat ada pandemi COVID-19 ini kita belajar untuk menerima kehidupan dengan belajar beradaptasi, berjuang untuk tetap mengatasi persoalan demi persoalan supaya nggak ngedrop. Itu yang penting, tetap menumbuhkan semangat hidup kita. Okay. Terus Bunda mungkin bisa cerita apakah dari dulu memang awalnya sudah ingin membuat kebaya atau dulunya? Sebetulnya 1998 ya, setelah Mami sakit 1996 itu cancer stadium 3B. Kemudian Tuhan memberikan anugerah mukjizat yang terjadi bagi setiap orang percaya. 1998 pada saat itu tempat kerja saya, toko saya dibakar massa pada kerusuhan Solo. Saya selalu ngomong pada banyak orang, aku itu korban kerusuhan Solo. Saya, Mami itu malam-malam, Mami dalam kondisi gundul mengatakan kepada saya, jangan pernah kamu sakit hati pada tanah airmu Indonesia. Jangan pernah kamu merasa kecewa karena keadaan yang saat itu terjadi bahwa toko saya itu habis rata tanah. Pada itu satu-satunya sedihnya. Ya, satu-satunya sumber kehidupan bagi saya. Sekarang saya merasa setiap orang ada yang begitu menjatuhkan Indonesia dengan kata-kata membenci Indonesia. Dalam hati saya, kamu kan nggak pernah terjadi apa-apa toh dengan Indonesia. Iya. Ya kan? Saya yang mengalami aja sangat mencintai Indonesia. Iya. Tanah tumpah darahku, tempat pijakanku. Aku minum dari alam Indonesia. Aku makan itu padinya ditanam oleh petani Indonesia di tanah Indonesia. Iya. Betul. Kemudian aku juga menghirup udara di tanah airku juga Indonesia. Iya. Dan aku sebagai korban gak pernah membenci Indonesia. Iya. Kok kamu dengan Indonesia tuh menodai? Iya. Padahal hidup di sini ya, makan di sini. Iya betul. Dan saya selalu melihat karya-karya Bunda itu kan menggunakan batik atau tenun sangat Indonesia dengan kebaya. Ini yang saya pakai juga sangat indah. Ini karya Bunda. Itu mengapa? Karena itu kecintaan Bunda terhadap Indonesia yang sangat. Akhirnya ini juga dekorasi yang sangat Indonesia. Akhirnya 1998 tuh saya dapat karunia Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kepada saya, menginspirasi saya untuk membuat kebaya, dan akhirnya kebaya menerbangkan saya. Iya. Membuat saya menjadi terkenal dan populer. Iya. Dan banyak diikuti yang lain ya, yang muda-muda. Ekor tidak pernah berada di depan, selalu di belakang. Betul. Jadi jangan pernah takut. Ekor pasti ada di belakang, dan ekor itu selalu mengikuti ya. Iya. Saya bersyukur Tuhan memilih saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Iya betul. Mungkin selain kebaya, Pak Bunda juga mau
membuat ready to wear. Ya, lebih ready to wear. terjangkau. Ya, kemudian saya juga membuat awalnya membuat APD Oh, karena Tuhan memang menyentuh saya secara pribadi iya. untuk tidak diperjualbelikan. Dan Oke. kemudian setelah saya merasakan bahwa Tuhan tuh bagaimana ya, tidak punya penghasilan, butik aja belum buka, semuanya tidak ada income. Dan banyak penjahit yang tergantung pada Betul. Bunda tentunya. Tapi kok malah dikasih pekerjaan tapi nggak boleh dijual. Iya. Tapi saya mendengarkan suara Tuhan. Oke. Iya, Saya percaya. Akhirnya saya diberi karunia bikin CPD, jaket pelindung diri. Iya. Sebuah mata air baru di tengah air mata saya. Iya. Iya. Bahwa tetaplah berbuat baik di saat yang tidak baik sekalipun. Tuhan pasti buka jalan. Dan ternyata CPD saya justru omsetnya lebih besar dari kebaya. Hebat ya. Itulah kemuliaan Tuhan. Di balik musibah selalu ada hikmah Hikmah. dan berkah ya. Betul. Kita Kemudian harus yakin. masker art juga Iya. luar biasa pemesanannya, tidak dari perorangan saja, tetapi juga dari corporate. Hebat. Dan semua itu adalah anugerah yang luar biasa terjadi. Dan saya meyakini semuanya itu bukan pemberian yang Jadi, cuma-cuma. Iya. Iya. Tuhan inginkan semuanya kita kembalikan kepadanya Iya. melalui sesama. Iya. Oleh karena itu melalui Yayasan Anak Avanti, saya melakukan banyak hal Iya. untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kecil Wow. dengan sebuah ketulusan yang besar. Iya. Iya. Bunda Ya. juga ada itu ya. Untuk yayasan untuk Iya hidrosefalus masih. betul. Wisma Kasih Bunda sekarang usianya sudah 21 tahun. Masih banyak sekali Waktu yang yang ditolong. panjang ya. Iya. Kemudian sekolah anak berkebutuhan khusus, Bina Oke, Bunda, talenta anak berkebutuhan khusus, Muara Cinta Oh, hebat. bagi saya. Hebat. Saya itu rasanya bahagia di tengah mereka. Itulah Mbak Yu alasan mengapa saya nggak pindah ke Jakarta. Salah satu alasannya adalah Banyak yang membutuhkan anak-anak di Semarang saling ya. mencintai dalam kehidupan bersamaan lah dalam Iya. yayasan ya. Mungkin untuk kedepannya ini masih ada rencana apa lagi atau sekarang ini sedang program apa? Saya dengar kok ada cinta-cinta apa tadi Iya. ya? Jadi gini, banyak orang sekarang itu nggak bisa menjalankan satu rencana untuk dapat mengikat janji sehidup semati. Bingung, mungkin dananya nggak cukup. Kalau saat pandemi seperti ini rencana semuanya buyar. Iya. Maka saya membuat ini namanya solusi wedding. Oh, Ya, oke. Pameran tapi in-house Iya. di sini. Kemudian pengantin kalau mau ada prosesi di sini boleh, bisa mau akad akad nikah boleh, Oh. mau tunangan boleh. Oh. Kemudian Iya. bajunya tidak harus dimiliki, Jadi bisa disewa. lebih bukan disewa tapi lebih kepada memberikan solusi buat mereka Oh ya. untuk menggunakan karya kami Iya. tanpa memiliki, Iya. dan kemudian mau foto bisa, Oh. mau video bisa. Oh, bagus Ya. sekali. Kemudian dananya berapa? Bisa. Belajar untuk bisa menerima rezeki berkat rahmat karunia dari Tuhan. Iya. Sampaikan saja budgetnya. Oh. Nah, iya. makanya kita buat namanya kisah cerita cinta. Wah, Iya, indah di sekali. sini, ya. Di sinilah cerita cinta. Biar keluarga itu punya cerita. Dulu aku pakai bajunya Bu Bunda Anda, iya. pada saat pandemi COVID-19. Iya. Dan ternyata nggak mahal, Terjangkau ya. terjangkau Iya. untuk koleksi yang memang disediakan untuk solusi. Iya, iya. Gitu. Ini sangat indah Ya. loh. Yang private tetap jalan. Iya. Yang di level A tetap jalan. Ada. Tapi ada plan B, Iya. plan C, dan ada paket juga Oh. yang bisa dilakukan di tempat ini. Oh, itu 20 bagus. orang mungkin. Iya, iya. Ya cukup lumayan lah, 110 meter persegi cukup ya. Untuk Gitu. sekarang akad nikah. Ya, Aduh, dalam sudah kondisi tepat. seperti ini. Nggih. Iya. Jadi Bu Dani selalu memikirkan masyarakat sekelilingnya, Ya. sampai orang yang ingin menikah tapi Ya. dengan dana yang Ya. terbatas pun Ya. masih dipikirkan ya. Amin. Aduh, Puji hebat Tuhan. sekali. Nggih. Kami doakan Nggih. semoga Bunda tetap Amin. sukses, selalu Pak Yu juga berkarya. lancar bersama dengan keluarga. Sama-sama. Nggih. Terima kasih. Matur sembah nuwun, matur nggih. nuwun, sudah Nggih. diterima Nggih. di tempat Matur sembah yang nuwun. indah ini. Demikianlah viewer obrolan saya dengan Bunda Ana Avanti. Semoga dapat diambil hikmahnya
Dan jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya.